Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Durusun fi Ramadan, buah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, dan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan sekitar 30 lebih dars dari kitab ini, dan walhamdulillah ini adalah halaqah yang terakhir, dars yang terakhir dalam kitab ini, yaitu at-tahdhiru min itba'il hasanati sayyi'ah, peringatan dari mengiringi perbuatan kebaikan dengan keburukan. Kata Syekh di sini, fattaqullaha ta'ala wa atbi'ul hasanata bil hasanah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan iringilah perbuatan kebaikan dengan kebaikan pula. Fawallahi ma ajmala ta'ata idza utbi'at bi ta'atin wala ajmala minal hasanati tatluha al hasanah ba'daha. Betapa eloknya demi Allah, kata Syekh, perbuatan ketaatan apabila diikuti dengan ketaatan juga, dan betapa indahnya perbuatan kebaikan setelahnya dilakukan perbuatan kebaikan. Fatilkum minal baqiyatis salihati allati nadabakumullahu ila fi'liha fi muhkamil ayat. Maka bagi kalian di sana ada amalan-amalan soleh yang Allah telah anjurkan kepada kalian untuk melakukannya di dalam ayat-ayat yang telah jelas, baik Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Wahdharul ma'asiya fa innaha mujibatun lil khusrani wal idlal. Dan waspadailah, tinggalkanlah kemaksiatan-kemaksiatan, karena sesungguhnya kemaksiatan tersebut akan membawa kepada kerugian dan juga kehinaan. Wala tubtilu ma aslaftum fi syahri siyami min salihil a'mal. Dan janganlah kalian membatalkan apa yang telah kalian lakukan di bulan Syam berupa amalan-amalan saleh. Wala tukaddiru ma safa lakum fihi minal awqati wal ahwal. Dan janganlah kalian mengeruhkan sesuatu yang sudah jernih dari waktu-waktu dan keadaan-keadaan. Jadi bulan Ramadan, kebaikan telah kita lakukan, begitu banyak amalan-amalan soleh dilakukan oleh hamba, maka jangan sampai dileburkan dengan perbuatan keburukan, dengan kemaksiatan. Jangan sampai keadaannya yang sudah jernih, yang bening, kemudian dikeruhkan dengan kemaksiatan. Wala tughayyiru ma 'aduba lakum fihi min ladzatil munajati wal iqbal. Dan janganlah dirubah keadaan yang tadinya sudah bening, sudah jernih bagi kalian di bulan Ramadan, dari kelezatan bermunajat kepada Allah dan iqbal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna alamata qabulil hasanati amalu al hasanati ba'daha. Ketahuilah bahwasannya di antara tanda diterimanya kebaikan adalah amalan kebaikan yang dilakukan setelahnya. Wa inna alamata raddiha an tutabba'a biqabihil af'al. Dan di antara tanda, sesungguhnya di antara tanda ditolaknya amalan-amalan tersebut, kebaikan tersebut, adalah diiringi dengan perbuatan-perbuatan buruk. Wa qad qila, ada yang mengatakan, dzanbun ba'da taubatin aqbahu min sab'ina qablaha. Perbuatan dosa yang dilakukan setelah taubat, ini perkaranya lebih buruk daripada 70 dosa sebelumnya.
Wa inna fi muawadati siyami ba'da Ramadhan dalalatun 'ala al-iman wal raghbati fi fi'lil khairat. Dan sesungguhnya membiasakan berpuasa setelah bulan Ramadan merupakan tanda adanya keimanan dan keinginan untuk berbuat kebaikan. Jadi di sini Syekh memberikan motivasi kepada kita setelah kita terbiasa untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka setelah bulan Ramadan pun kita biasakan untuk puasa. Dan ini menunjukkan adanya keimanan dan juga keinginan untuk berbuat kebaikan. Qila li Bishr al-Hafi, dikatakan kepada Bishr al-Hafi, inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahidun, fa idzan salakha taraku. Sesungguhnya orang-orang mereka beribadah di bulan Ramadan dan mereka yajtahidun, bersemangat, rajin untuk beribadah. Ketika selesai bulan Ramadan, mereka meninggalkan ibadah tersebut. Qala, maka beliau mengatakan, bi'sal qaumu la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, tidaklah mereka mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, demikian juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, la yakunu li'amalil mu'min ajalun dunal maut. Tidak ada batas waktu bagi amalan seorang yang beriman kecuali hanya kematian. Setelah datang kematian sudah terlepas, sudah tidak bisa lagi berbuat amalan soleh. Maka itulah batas waktunya. Selama kita masih memiliki nafas di muka bumi ini, selama kita masih punya ruh yang Allah berikan kepada kita, maka tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena batasan waktu untuk beramal adalah hanyalah kematian. Tsumma qara'a, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri membacakan ayat dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu hingga datang kepadamu al-yaqin, perkara yang diyakini datangnya yaitu kematian. Wa qala Ka'ab, berkata Ka'ab, man shoma ramadhana wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara ba'da ramadhana 'asa rabbahu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia berbicara pada dirinya sendiri, dia bermaksud apabila sudah selesai puasanya tersebut, setelah bulan Ramadan dia akan kembali untuk bermaksiat Rabbnya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fasiyamuhu mardud, maka puasanya itu ditolak. Wa man shoma ramadhana wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara ba'da ramadhana an la ya'si Allah dakhala al-jannah bighairi hisabin wala mas'alah. Dan sebaliknya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia bermaksud berbicara kepada dirinya untuk apabila dia sudah selesai dari bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dia tidak mau bermaksiat kepada Allah, niscaya dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa ada masalah. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, man istaghfara bilisanihi wa qalbihi 'ala al-ma'siyah ma'qudun wa 'azmuhu an yarji'a ila al-ma'siyati ba'da syahri wa ya'ud fasawmuhu 'alaihi mardud wa babul qabuli fi wajhihi masdud. Yahya bin Mu'adz berkata, orang yang beristighfar dengan lisannya wa qalbuhu 'ala al-ma'siyati ma'qud, sementara hatinya kepada kemaksiatan terikat. Jadi masih ada keinginan untuk berbuat maksiat. Wa 'azmuhu an yarji'a ila al-ma'siyati ba'da syahri ya'ud, dan tekadnya kembali kepada kemaksiatan setelah bulan Ramadan, fasaumuhu alaihi mardud, maka puasanya ditolak. Dan pintu diterima dari puasanya, dari amalan-amalannya, di hadapannya tertutup. Bada'an madha Ramadanul mubarak ka'annahu tayfu khayalin akhadal kathir. Setelah berlalunya bulan Ramadan yang diberkahi, seakan-akan dalam halusinasi hayalannya dia telah mengambil banyak pahala.
yansarifuna an salihil a'mal. Kemudian mereka beranjak dari amal-amalan saleh. Wabil amsi kanatil masajidu muqtadhatan bil musallin wal aswatu mudawwiyatan bitilawatil kitabil mubin. Kemarin di bulan Ramadan, masjid-masjid penuh sesak dengan orang-orang yang salat. Suara-suara bergemuruh dengan bacaan Kitabul Mubin, Al-Qur'anul Karim. Wabil amsi unfiqat alaful mi'in ala dzawil qurba wal masakin. Dan kemarin di bulan Ramadan diinfakkan ratusan ribu harta kepada kerabat-kerabat dekat dan juga orang-orang miskin. Wabil amsi jullat tafkiru maksurun ala ma yanfa'u amama rabbil alamin. Di bulan Ramadan kemarin, pikiran seorang hamba hanya terbatas kepada perkara yang bisa bermanfaat untuk dirinya di hadapan Rabbul Alamin. Wan nufusu muhalliqatun ma'a alimis sama'i alladhina yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan jiwa-jiwa senantiasa ingin bersama dengan alam as-sama'i, ma'a alam as-sama'i, dengan alam penduduk langit, yaitu para malaikat yang mereka senantiasa bertasbih siang dan malamnya, tidak pernah futur. Wal yauma, sedangkan hari ini, ruhamaka ya Rabb, engkau sungguh pengasih wahai Rabb, ba'da an kunna murghimina lisyaitan bi kathratin nawafil. Setelah kami di bulan Ramadan kami melempar syaitan dengan banyaknya perkara-perkara yang sunnah, ibadah-ibadah yang nafilah, yang sunnah. Akhadha yahtazzu taraban min tarkina laha. Mulailah syaitan dia riang gembira, bergerak karena kami telah meninggalkan nafilah-nafilah tersebut, amalan-amalan sunnah tersebut. Wa yatasara'u ma'an nufusi fi tarkil wajibat. Mereka, syaitan tersebut bergelut, berkelahi dengan jiwa-jiwa, dengan hawa nafsu kami, dengan di dalam meninggalkan kewajiban-kewajiban. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir, innama yad'u hizbahu, sesungguhnya syaitan dia menyeru golongannya, teman-temannya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penduduk api neraka bareng dengan syaitan. Ini dalam surah Fatir ayat 6. Wa inna tilkum lamu'asatan kubra wa khasaratan udma an yabni al-insanu thumma yahdam. Dan ini di sana, lihatlah bagi kalian, inilah perkara yang sangat buruk, keburukan yang sangat besar, kerugian yang sangat besar, di mana seseorang telah membangun hubungannya bersama Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan, summa yahdam, kemudian dia hancurkan. Wa an yastabdila alladhi huwa adna billadhi huwa khair, dan dia telah menukar perkara yang lebih baik dengan yang rendah, Aina tilkumul qulubul khashi'atu fi Ramadan, aina tilkumul uyunud dami'ah, aina tilkumul alsunut taliyah, aina tilkumul aidi as-sikhiyah al-munfiqah, aina tilkumul arwahul muqbilah 'ala Allah, aina dzalikumus syu'urul fayyadu fi Ramadan. Maka kemana perginya hati-hati yang khusyuk di bulan Ramadan? Kemana perginya mata-mata yang senantiasa basah dengan air mata di bulan Ramadan? Kemana perginya lisan-lisan yang senantiasa berzikir? Kemana perginya tangan-tangan yang dermawan untuk berinfak? Kemana perginya ruh-ruh yang senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kemana perasaan-perasaan yang melimpah dengan kebaikan di bulan Ramadan? Alaysa Rabbu Ramadan huwa Rabbu Syawal wa Sya'ban. Bukankah Rabbnya bulan Ramadan, Tuhannya bulan Ramadan, dia juga adalah Rabb di bulan Syawal dan Sya'ban. Alaysa huwa alladhi akhbaru an nafsihi subhanah annahu ma'al muttaqina wal muhsinin fi kulli zaman.
Bukankah dia yang telah menghabarkan mengenai dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dirinya sendiri bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik pada setiap waktu, bukan hanya di bulan Ramadan. Alaysa huwallazi akhbara anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dia yang telah dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bi annahu yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya fi tilka fi thuluthil lailil akhir, bahwasanya dia turun ke langit dunia setiap malamnya di sepertiga malam terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Barang siapa yang beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Mahadal insiraf. Mahadihi ar-raghbatu 'anillahi alladhi yuhibbu min 'ibadihi al-mudawamati 'ala taqwahu. Jadi perubahan apa ini? Ketika di bulan Ramadan seseorang sudah berbuat kebaikan, kemudian berubah di bulan setelahnya kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kebaikan-kebaikan. Mahadar rogbah, betapa mahadih rogbah, betapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hamba-hambanya untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua di atas ketaatan kepadanya, dan semoga Allah memberikan rizki kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.